Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nisa dengan NIM 13121000043 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah hukum acara pidana pertemuan 1 hingga 13. Dalam hukum acara pidana ada beberapa asas-asas dalam penyelenggaraan proses pidana, yaitu ada asas legalitas, oportunitas, perlindungan hak asasi manusia, praduga tak bersalah, peradilan bebas, terbuka untuk umum, dilaksanakan secara objektif, hadirnya terdakwa, dan hukuman tanpa kesalahan. Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Lingkungan peradilan dibagi menjadi dua, yaitu ada peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah konstitusi, sedangkan yang khusus meliputi pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Dalam hukum acara pidana ada sebuah istilah, yaitu locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana, dan tempus delicti yaitu waktu kejadian tindak pidana. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Apa sih bedanya? Kalau untuk absolut yaitu terkait kewenangan peradilan apa, sedangkan yang relatif terkait dengan pengadilan mana. Kemudian ada pun tugas pokok badan peradilan, yaitu menerima, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara pidana maupun perdata. Kemudian pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang tunggal dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU. Lalu ada objek pra-peradilan, yaitu penangkapan, penahanan, dan penghentian. Perkara permohonan pra-peradilan bisa gugur apabila perkara diputus setelah lebih dari 7 hari dan atau permohonan pra-peradilan belum putus sedang perkara pidananya diajukan ke pengadilan. Lalu apa sih maksud diadakannya lembaga peradilan? Yaitu agar terdapat kecermatan dan ketelitian dari petugas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam pemeriksaan perkara, tergantung pada berat dan ringannya perkara itu. 1. Ada pemeriksaan dengan acara biasa, 2. Pemeriksaan dengan acara singkat, dan 3. Pemeriksaan dengan acara cepat. Kemudian, apakah setelah dipanggil tersangka pasti hadir? Dalam hal tersangka tidak hadir, maka hakim ketua sedang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Hakim ketua sidang menunda sidang dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil sekali lagi. Dan jika terdakwa sudah hadir dalam persidangan, ada tahap-tahap pembuktian dalam sistem peradilan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Kemudian ada pun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang tertuang dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Barang bukti belum tentu bisa menjadi alat bukti, tapi alat bukti sudah pasti bisa menjadi barang bukti di pengadilan. Barang bukti itu ada dua, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Lalu kita beralih kepada keterangan saksi. Syarat saksi sebagai alat bukti tertuang dalam pasal 1 angka 26 KUHP. Ada syarat objektif, yaitu tidak boleh ada hubungan keluarga, mampu bertanggung jawab, usia 15 tahun atau sudah pernah kawin, dan tidak gila. Kemudian ada syarat subjektif, yaitu menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengarkan, dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut. Lalu ada penggolongan saksi, yaitu berdasarkan kedudukan, berdasarkan keterangan yang diberikan, dan berdasarkan siapa yang membawa. Lalu kemudian ada saksi mahkota. Saksi mahkota adalah seorang saksi yang sekaligus menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Keterangan ahli bukanlah saksi ahli, dan yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, tertuang dalam pasal 1 angka 28 KUHP. Adapun perbedaan keterangan saksi biasa dan keterangan ahli bisa dilihat dari jenis keterangannya, akibat hukumnya, dan bunyi sumpahnya. Lalu kita beralih kepada keterangan terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Diatur dalam pasal 1 angka 15 KUHP. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami, tertuang dalam pasal 189 ayat 1 KUHP. Surat. KUHP merumuskan alat bukti surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti, yaitu berdasarkan pasal 187 KUHP. Kemudian petunjuk.
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan alat bukti atau barang bukti, menurut undang-undang yang berhak mengajukan alat bukti yang sah adalah penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya, kemudian ada terdakwa atau penasihat hukum jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Lalu terakhir adapun beberapa sistem pembuktian, yaitu berdasarkan keyakinan hakim, berdasarkan alasan rasional, berdasarkan hukum positif, dan berdasarkan undang-undang secara negatif. Demikian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.